Hadirin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, beranjak kita ke acara inti, yaitu Mauhidoh Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Slamet Basuki. Kepada Bapak Kiai Haji Slamet Basuki, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala man ursila bid-dinil qawim, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Hadratal ulama anil kiram, kepada para yang mulia atau yang dimuliakan, bapak-bapak beserta ibu-ibu, khusus yang terhormat Bapak Muryanto SPD MPD, yang semoga selalu diberi investasi kekuatan dohir dan batin untuk ngomong dan mengayomi, memproses dan mencetak anak-anak yang menjadi tunas bangsa dan tumpuhan harapan kita semuanya. Dewan Guru yang arif dan bijak, baik ibu dan bapak, yang semoga selalu berbahagia. Anak-anakku sekalian, sebagai yang tidak hanya dicintai dan yang tidak hanya dipuja dan puji, yang tidak hanya selalu menjadi pujaan hati, tetapi sebenarnya menjadi tumpuan berbagai macam jenis harapan. Ini anak-anak kelas 10, 11, 12. Ya Allah, luar biasa. Bisa kita bayangkan benih-benih unggul terhimpun di SMA 7 ini, putra dan putri terhimpun sejumlah 1.006. Allahu ya Karim. Satu sisi memang sangat membahagiakan sekali. Kenapa? Karena kita tidak akan kehabisan stok atau spare part. Kita tidak akan kehilangan generasi penerus. Karena yang bisa dibilang generasi penerus memang harus generasi yang sedang diolah, generasi yang sedang ditempa, generasi yang sedang digodok untuk dipersiapkan menindaklanjuti proses-proses kehidupan. Tadi didahulukan oleh Pak Mur, tidak hanya proses kehidupan privasi, juga tidak hanya sebatas kehidupan komunal yang keluarga itu, juga tidak sebatas kehidupan sosial yang interaksi kultur dan budaya itu. Di samping 3 kehidupan tadi, adalah yang paling mendesak adalah kehidupan struktural berbangsa ini. Sangat mendesak, dibutuhkan generasi-generasi
yang siap masuk dunia market, memasuki pasar. Oleh karena itu mudah-mudahan barokah temah pada hari ini dengan memperingati Maulidin Nabi, kita eksplorasi nilai untuk mewarisi gerak langkah dan watak mimik beliau sejak lahir sampai wafat. Dengan itu kita akan menindaklanjuti misi besar, yaitu Islam ramah, bukan Islam marah. Kita sedang menapak tilasi dalam konteks untuk menindaklanjuti Islam yang merangkul, bukan Islam yang memukul. Kita sedang mempersiapkan generasi di SMA 7 ini menghimpun spare part atau onderdil tadi, generasi penerus tadi yang dipersiapkan untuk mendidik, mengedukasi publik. Mendidik bukan menghardik. Yang oleh tema besar di SMA 7 dikenal dengan wawasan Islam rahmatan lil. Jadi sangat luar biasa, mudah-mudahan tema itu akan menjadi kesan tersendiri di dalam benak anak-anakku semuanya. Yang luar biasa itu 1000 itu, ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang sejumlah itu bisa berproses dengan baik dan sempurna, dan kelak akan kembali ke pangkuan orang tua dengan semerbak harum membahagiakan dan menyenangkan orang tua. Dan mungkin kalau istilah Pak Puryanto tadi matur, sangat mendambakan anak-anak ini. Syukur kalau seluruhnya, karena tadi diinformasikan kenapa Quran ini mukjizat yang terbesar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mukjizat yang teragung dan terajaib Al-Quran itu. Dari sekian banyak mukjizatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa? Ya mungkin Isra Mi'raj mukjizat besar, tapi tak sebesar Quran itu. Banyak mukjizat Rasulullah, berbicaranya binatang dan gunung, mencukupinya makanan yang sedikit dibagikan dengan jumlah orang yang tak terhingga dan tak pernah habis. Itu adalah fakta empirik, sejarah secara fakta waktu itu, tetapi masih tidak sebesar Al-Quran. Mendambakan sebagaimana yang diangkat beliau tadi, bisa dilihat dari ayat yang pertama turun tadi itu. Ayat apa anak-anak tadi? Ada yang teringat yang Pak Nur matur tadi, Bapak Kepala Sekolah kita? Surat Iqra. Semuanya anak-anak harus mewarisi ini. Sehebat dan semaju dan semodern apapun teknologi di kita, tidak boleh mengganggu konsentrasi anak-anak tentang baca membaca ini. Secanggih apapun teknologi satelit, sehebat apapun yang dibuat oleh bangsa manapun, jangan mengecoh dan memicu anak-anak untuk tidak gemar bernarasi. Karena otak kita tidak akan cemerlang sebatas diproses lewat media digital ini. Otak kita akan cair mana kita memperhatikan Iqra, bernarasi atau membaca. Bahkan diduga digitalisasi adalah penumpulan otak dan saraf kita, sehingga anak-anak kita menjadi kurang cerdas.
Ini autokritiknya seperti itu. Walaupun kita tidak anti teknologi, ya tidak ada orang anti, tapi mewaspadai teknologi itu penting. Apalagi anak-anak yang di SMA ini, itu militan-militannya anak-anak. Dia akan selalu bicara apa ini dan bagaimana ini, yang terakhir mengapa begini. Tidak akan ditelan mentah-mentah anak seusia begini-begini. Dari siapapun, kapanpun, dan dimanapun harus tetap dipertanyakan apa ini dan ini. Kalau di Quran itu kaifa itu di mana-mana, wa ma adraka itu di mana-mana. Kita harus berani mempertanyakan, mengoreksi. Pada akhirnya kita harus mengumpul, istilahnya ya'lu wala yu'la alaih, dengan kompetensi, bukan dengan justice dan jargon, bukan pernyataan, tapi dengan kenyataan. Selama ini kita masih bertumpu di pernyataan itu, yang tanpa kenyataan. Sampai kapan itu kita begitu? Menunggu anak-anak ini. Anak kita tadi itu masih kelas 11, bacaannya sudah bagus. Yang namanya siapa? Ananda Garil, Gera, kan membanggakan begini. Namanya nama Inggris, tapi rasanya rasa Arab. Nah, daripada nama Arab, rasanya rasa Inggris. Gerard, wah, nama Eropa tapi nuansa aroma dan rasa Mekah. Memang apa arti sebuah nama? Toh akhirnya kembali yang penting rasanya itu. Mudah-mudahan akan lahir Gerald baru dengan suasana dan romantika yang baru pula dalam konteks pendekatan dan pembacaan bernarasi Al-Qur'an. Saya masih terinspirasi dawuhnya Bapak Mulyanto. Beliau dalam hatinya mendambakan anak-anak ini memperkaya diri dengan narasi dan memperkaya dengan cita-cita dan memperkaya dengan petualang untuk tidak berhenti belajar. Karena kompetisi kita sebenarnya kompetisi klasik itu, kalau mau menyerap Rasulullah itu ada statement khairun nas anfa'uhum linasanya itu, Pak. Gak ada lagi agama ini. Kita hanya ingin menjadi orang yang terbaik di antara orang-orang baik. Khairun nas. Kita ingin menjadi person-person yang paling baik di antara yang baik. Apa indikator dan parameternya? Anfa'uhum, berguna, manfaat untuk orang lain, menjauhkan diri dari penyakit goak, bisa mengendalikan lesan dan tulisan, kata dan data, tidak gampang ngetik di HP kita dengan sembarangan. Itu indikatornya orang bermanfaat. Karena Islam sederhana sekali. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana sih orang yang terbaik di antara sekian orang itu? Yang ada fungsi sosialnya. Ya, sekaya apapun kalau mandul sosial itu penyakit di masyarakat orang seperti itu. Sepangkat apapun dia tidak punya kontribusi sosial, penyakit orang seperti ini dalam konteks negara yang berkonstitusi. Tidak hanya penyakit dalam konteks beragama, itu virus dalam konteks bermasyarakat. Orang yang tidak punya kontribusi sosial apa-apa itu. Ini kalau dibaca dari konsep khairun nas
anfa'uhum, artinya orang yang tidak bermanfaat untuk lingkungan, diri, keluarga, itu orang penyakit, orang seperti ini. Mudah-mudahan kalau panjenengan anak yang sejumlah 1006 ini berkah dawuhnya Bapak Muryanto akan memperkaya diri untuk bernarasi membaca, karena tidak ada orang yang tidak bahagia kalau ia mengawali hidupnya itu dengan membaca. Oleh karena Iqra bismi rabbik dalam konteks Nusantara ada dua dimensi orang membaca itu. Dimensi pertama Iqra yang konvensional, membaca yang pada umumnya ya, baca Quran itu huruf kecil-kecil itu. Di balik itu dalam konteks Nusantara itu ayat yang tersurat namanya. Dimensi kedua, kita dilatih untuk terbiasa membaca ayat-ayat yang tersirat. Apa tersirat? Lihat kehidupan yang ada di sekitar kita. Rupa-rupanya umat Islam di Indonesia ini masih ternina bodoh pada tek-tek itu, terpasung dan berpenjara dengan narasi dan teks. Dia tidak bisa keluar dari penjara budaya teks sehingga tidak melihat konteks sama sekali. Ini namanya membaca dalam konteks yang tersurat tapi buta tentang kehidupan yang tersirat ini. Ini kan berbahaya ini. Ini yang dimaksud rubah qiraatil Quran, tapi wa Qur'anu yakun. Banyak orang membaca Al-Quran tapi Qur'annya bukan merahmati, melindungi dan mengampuni, tapi ya Qur'annya mengutuk. Karena Quran dimonumenkan dibaca teksnya saja, spirit konteksnya, realitas kehidupan fakta ini tidak terbaca, sehingga kejahatan bukan malah tidak ada, makin banyak, kejujuran semakin menghilang, kesantunan sosial di publik semakin klik, semakin kecil, saling percaya yang namanya trust itu bisa hilang, saling menipu, memutar balik fakta kok bisa terjadi di negara yang berketuhanan yang Maha Esa ini. Inilah anak-anakku sekalian, PR sampean. Sekali lagi solusi jalan keluarnya gawe Pak Nur tadi, anak-anak terutama yang perempuan ini harus memperbanyak narasi, mencari referensi dan bacaan sebanyak mungkin, karena tidak akan berbahagia selain orang yang gemar membaca sebagaimana Iqra tadi. Tapi dua dimensi dibaca dua-duanya, pembacaan konvensional memperbanyak referensi dan narasi, tapi bacaan yang tersirat untuk memperkaya afeksi, sentuhan hati. Jangan otaknya hidup tapi hatinya mati. Ini namanya hanya aklun saja, tidak berdimensi kolbun. Akhirnya orang itu hanya bisa bicara berapa, tapi tidak bisa bicara bagaimana. Kalau istilahnya dari Pak Murubli Pak, ini priantun sing adiluhur, uang akhirnya ngomong piro gitu saja, gak iso ngomong piye. Itu berbahaya itu Pak. Bisanya hanya berapa, begitu bagaimana mati sudah. Sampai terjadi sekarang ini wani biro. Coba, mestinya dalam konteks kultur budaya bangsa kita ini Pak, itu tidak ada biro itu, apalagi dalam konteks konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia ini berdasarkan satu, apa itu Pak? Ketuhanan. Masa Tuhan mau dipirokan? Akan mengkapitalisasi ketuhanan yang Maha Esa ini. Kita akan menjadi robot. Kehidupan kita gitu semakin dibiarkan, anak-anak yang 1006 ini akan terundang dalam konteks realitas sosial di tempat anak-anak kita masing-masing. PR panjenengan banyak. Mudah-mudahan berkah bacaan surat tadi mengimbas kepada anak-anak semuanya, terlebih yang perempuan-perempuan ini, karena perempuan dalam konteks Islam itu an-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara, bukan laki-laki. An-nisa imadul bilad, perempuan ini penentu
realitas sosial yang namanya negara. Insya Allah kalau perempuannya baik, produktif, energik, ibu-ibu ini, anak-anak ini calon ibu-ibu. Ya maaf ya, biasanya ibu itu kan perempuan ya, betul. Ibu itu perempuan, tapi fakta sosial tidak semua perempuan itu bisa jadi, betul. Enak anak-anak ini di SMA 7 ini ada gerakan sosial namanya apa tadi Pak? Semanju Peduli. Ini kan melatih kita untuk tidak piro-piro begitu, supaya tahu iya juga, jangan berapa terus. Bagaimana ini penting, karena berapa itu akan mengkapitalisasi saraf sel otak kita. Cara berpikir ini, kita akan menjadi benda, kita akan menjadi robot, sehingga esensi sila ketuhanan yang Maha Esa itu akan hilang dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak akan bisa bagaimana tanpa berapa memang, tapi juga tidak bisa berapa tanpa bagaimana. Kita tidak bisa sila pertama tok, itu tidak bisa, harus ada sila kedua. Yang gambarnya apa itu Nana? Sila kedua gambarnya apa? Rantai, alhamdulillah. Lah ini SMA 7 itu tidak bisa gambar bintang tok, harus gambar rantai itu. Yang bunyinya kita harus berkemanusiaan, di saat yang sama harus berkeadilan, di saat yang sama harus berperadaban. Ini kalau jujur kan kemanusiaan ini krisis di kita ini Pak. Semakin banyak person-person yang tidak manusiawi. Gejala umum dalam konteks kehidupan sosial kita harus terbaca ini. Di samping ikro yang lafdon tadi, tapi harus ikro yang tersirat, yang makna realitas sosial ini adalah fakta empirik. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya, terutama yang perempuan, jadilah insyaallah jadilah perempuan sekaligus ibu, karena di Indonesia ini ada ibu kota tapi bapak kota itu tidak ada. Ibu pertiwi, bapak pertiwi itu tidak ada. Peringatan hari ibu tapi peringatan hari, makanya saya lihat ini laki perempuan kebanyak perempuannya. Memang yang penting ini perempuan, ya kan? Nabi Adam di surga itu ya gak iso turu kok tidak ada perempuannya, betul? Apalagi sama daratan begini, ini bukan surga, lebih penting membutuhkan perempuan itu. Allahumma, kalau insya Allah kalau perempuan terproses dengan baik, selalu hal bilang negara bangsa yang sebenarnya bukan negara sembarangan kita ini, kita juga bukan bangsa sembarangan, akan menjadi baik. Allahumma, dengan baiknya perempuan yang sekaligus ibu. Karena rupanya semakin kesini banyak perempuan yang tidak berhasil menjadi ibu, sekalipun ibu itu pada umumnya perempuan. Tapi fakta sosial banyak perempuan yang tidak mampu menjadi ibu, karena filosofi ibu itu sangat tinggi sekali. Orang yang dipanggil ibu itu filosofinya sangat dalam sekali. Bahkan pernah Rasulullah itu ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling harus aku patuhi dan harus aku berbuat kepada beliaunya di dunia ini? Jawaban Rasul simpel, ummuka, ibumu. Semua. Kemudian sinten ya Rasulullah, lalu siapa lagi setelah ibu? Ummuka. Dua kali merenung sahabat ini. Semua. Kemudian siapa lagi ya Rasul setelah yang kedua ini? Harus saya utamakan, saya prioritas. Ummuka. Jadi ibu itu mendapat 3 otoritas menurut informasi dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru yang keempat, semua abuka, baru bapak.
Sekali lagi, mudah-mudahan anak-anak yang di SMP 7 ini, ya, SMA 7 ini berinteraksi selama 3 tahun dari 11, 12, 13, tidak hanya menjadi kenangan teman dan sebagainya, tapi menjadi menyatu, menjadi persaudaraan yang terikat oleh sila pertama dan sila kedua, ketuhanan dan kemanusiaan dalam arti piye dan piro, bagaimana dan berapa ini harus mengkorelasi, tidak boleh campur aduk, tapi tidak boleh terpisah antara piro dan piye, antara bagaimana dan berapa, antara Tuhan dan manusia tidak boleh dicampur aduk, tapi tidak boleh terpisah. Iki gabung tulung agung gak iso. Jadi cidet tanpa sinenggolan, ado sarwa sinawang, kan ini ilmu tulung agung gitu. Kalau ilmu Jombang tidak ada itu ya. Maksudnya begini anak-anak ya, Tuhan dan manusia, piro dan piye itu anak-anak. SMA memang jurusan piro, tapi jangan kehilangan piye ya. Nah, berapa dan bagaimana itu jangan bertuhan tidak bermanusia. Kalau hanya orang bertuhan tidak bermanusia, itu bertuhannya dipertanyakan. Orang gaya gambar bintang kok gak paham gambar rantai itu anaknya, itu keberagamannya dipertanyakan. Jangan-jangan orang ini tidak menyembah Tuhan yang menciptakan, karena perilaku sosialnya ini anti sosial, tidak rahmatan lil alamin, kejam, bengis, menghardik. Jangan-jangan orang seperti ini menyembah Tuhan yang ia ciptakan melalui proses imajinasi dan alam pikirannya sendiri. Karena oleh karena itu, jadilah manusia dulu baru beragama supaya bisa baik. Jangan belum patek manusia beragama, akan semakin merusak dimensi kemanusiaannya itu. Oleh karena itu, kalau di dalam fikih di pesantren itu, yang mendapat perintah agama itu harus mukallaf. Mukallaf itu bahasa Indonesia itu kudu wong wisan. Jangan baru mukallafin, burung wong tidak boleh beragama. Lah mukallaf itu gabungan dari akil dan balik. Wong berarti ini. Nek burung akil, burung rasional, burung balik, burung ngerti. Kalau bahasa Jawanya guru pinter, guru ngerti beragama, tambah kumprung dengan orangnya. Bisa atas agama ini untuk menjadi kejahatan dengan bentuk apapun, itu sudah pengalaman. Nah, kita kembali kepada kori kita tadi, anak-anak sekalian, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Siapa yang akan mereferensi bagi Nabi, indikatornya tadi dibaca oleh kori kita ya. Satu, orangnya harus liman kana yarjullah. Nek cara biasanya sing wongi percaya bahwa mati itu ada. Liman kana yarjullah. Kedua wong sing rumangsa bakal pedhot Gusti ini. Sing orang tidak akan mati gak usah niru Rasul. Oh, saya ini tidak akan mati, akan hidup selamanya, gak usah niru Rasul. Tapi siapa yang liman kana yarjullah itu? Orangnya harus niru baginda Rasulullah SAW. Apa yang ditiru? Yang gampang aja, jadilah person individu, jadilah orang dan anak yang bermanfaat. Di mana? Di tempatmu masing-masing. Saya di kelas di SMA 7 ini yang bermanfaat di kelas itu, bisa menanamkan pesan dan kesan yang positif dan baik, bisa saling mengenang di antara kita, kenangan yang indah dan baik yang akan diingat sepanjang masa. Itulah anfa'uhum namanya, itulah berguna bagi orang lain. Manfaat secara kauli, Jawa ini manfaat secara pengucap ya. Jadi kata-kata saja harus dirancang, bangun kata-kata yang bermanfaat saja. Indikator kedua, limakana yarjullaha, dia harus berinvestasi kebaikan lewat kauli dan kemudian fi'li. Perbuatan ini jangan sampai ada perbuatan yang tidak punya investasi kebaikan, baik kepada dirinya, kepada temannya, apalagi secara hierarki sosial pada atasannya seperti guru dan orang tua.
Lalu ya, kedua ya. Yang ketiga harus punya variabel kolbi, kauli, fikli, kolbi. Kalau bahasa Indonesianya investasi kebaikan dengan kata-kata, kauli namanya ngomong yang enak, yang menghormati, yang menghargai, yang mencintai. Jangan ngomong yang provokatif, jangan ngomong yang memutar balik fakta dan sebagainya. Era modern itu tidak otomatis yang pintar jadi benar ya. Sekarang banyak orang pintar tapi orang benar semakin langka. Nah, proses sosial dalam sejarah itu membenarkan orang pintar itu tidak pernah ada yang berhasil. Bener wong pintar itu ya. Lebih baik minter wong bener daripada bener wong pintar. Tidak pernah berhasil, belum ada. Oleh karena itu sejelek-jeleknya kita lebih baik berupaya menjadi orang benar, sekalipun tidak terpaksa tidak bisa menjadi orang pintar, daripada berhasil menjadi orang pintar tapi tidak mampu menjadi orang benar. Karena konstitusi kita ini, Pancasila ini Pak, membutuhkan orang baik dan benar, tidak membutuhkan orang buruk dan salah. Tidak butuh itu Pak, konstitusi kita ini. Anak-anak kita ini akan hancur kalau tidak ada uswatun hasanah. Anak-anak kita ini akan rusak kalau yang tua-tua tidak mampu memberikan teladan yang baik. Makanya tadi diinformasikan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kekuatan Rasulullah adalah di uswatun hasanahnya, di keteladannya. Kalau prinsip pendidikan itu ingarso sum tulodo, ini yang dibutuhkan. Tulodo ini itu uswatun hasanah diterjemahkan bahasa Indonesia menjadi tulodo, itu sumbernya dari bahasa Jawa, diserap oleh konstitusi kita menjadi ingarso sum tulodo. Namanya guru tidak selalu di depan, kadang-kadang di tengah. Kita ini posisinya imadyo, harus membangun, menjadi motivator buat siapapun yang kita ada di tengah-tengah situ. Mangun Karso itu kalau bahasa sekarang motivasi, omongannya selalu mengajak baik, membangunkan semangat, membuat rajin belajar, bercita-cita, dan mampu berkompetisi. Yang terakhir setelah Ingarso dan Imadyo, biasanya seorang guru ini tidak selalu di depan, kadang-kadang di tengah. Di kondisi tertentu kita harus di belakangnya anak-anak, namanya tukuri, harus berproses sebagai handayani, memberikan motivasi, menyangga, cara Jawane menjadi tupak, menjadi basis pengaman dan memproteksi anak-anak dan mengadvokasi anak-anak supaya cita-cita yang terpendam ini nanti bisa terrealisasi dengan baik dan sempurna, sehingga cita-cita khairun nas anfa'um linnas itu bisa tercapai. Allahumma tuh. Kedua, liman kana yarjullaha, yang kedua wal yaumal akhir. Tadi yang dibaca qori kita tadi, orang yang bisa mengambil Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sudah menjadi prototip atau ikon, menjadi standar sosial kehidupannya. Orangnya harus percaya hari pembalasan. Kalau bahasa hari pembalasan itu dibahasakan wal yaumil akhir namanya. Jadi di bumi Indonesia ini belum akhir, dunia ini masih sementara. Jadi masa depan itu bakal maut, bukan masa tua, itu bukan masa depan Pak ya, itu pikiran Eropa itu. Kalau pikiran timur, masa depan itu bakal maut. Kalau urip ini ya bukan masa depan, setua apapun masih di dunia itu bukan masa depan. Yang kita pikirin bakal maut, yaitu wal yaumil akhir, diawali dengan proses kematian. Orang itu pindah dari alam dunia kepada alam kubur. Itu anak-anak ya. Dua ya, satu percaya dengan akhirat, dua percaya ketemu Allah, dua dengan akhirat. Yang ketiga, anak-anak harus melatih apa tadi? Wa dzakarallaha katsira. Anak-anak melatih berzikir
di luar kelas dan di dalam kelas, baik dalam lesan maupun dalam hati. Mudah-mudahan zikir inilah kekuatan yang luar biasa. Kalau bahasa Jawanya zikir itu cuma nani eling gitu ya Pak ya. Jadi eling itu adalah kekuatan luar biasa. Kalau bahasa Indonesia namanya ingat, diawali per, diakhiri an menjadi peringatan. Peringatan adalah esensi yang sangat substansi, sesuatu yang sangat penting buat kita. Karena ingat ini adalah membangun orang supaya berprestasi. Tapi ini lupa, itu membangun orang untuk terdistorsi, tambah melorot, tidak naik. Barangkali itu karena kita sudah sayang sama beliaunya, materi 1 jam, mudah-mudahan satu anak-anak berebut menjadi khairun nas anfa'um linnas dimanapun ya. Kalau anak dalam rumah ingin paling bermanfaat di rumah itu anak-anak ya, supaya ibu bapak senang. Kalau anak-anak berguna di dalam rumah, ibu bapak itu akan gembira dan senang. Senang gembiranya bapak kita menjadi doa naik ke langit, dan doa ibu yang tidak terucap tapi terasa membuat kita semuanya akan dengan mudah mencapai apa yang kita cita-citakan. Karena apa? Ridho fi ridhol walidain. Kalau anak-anak pintar pandai mengambil ridho kedua orang tua, anak-anak dengan mudah mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, subhillah subhil walidain. Ini anak-anak gampang membuat orang tua kecewa, membuat ibu bapak sesusah. Berarti anak-anak tidak langsung mengundang kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dampak sosialnya anak-anak akan banyak mendapatkan kesulitan. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini sudah menjadi kultur dan tradisi kita. Begitu hormatnya orang Indonesia ini kepada seorang ayah dan seorang ibu, dan begitu hormatnya pula seorang murid kepada guru. Karena saling hormati inilah kekuatan yang tidak akan terkalahkan oleh apapun dan kapanpun. Barangkali itu sekali lagi mudah-mudahan anak-anakku bisa mendapatkan kemudahan dalam berproses, terutama kalau bisa jangan berhenti ya. Makanya sampai dibawa ke MIPA Pak ya, ke Unmul itu untuk dirangsang mencari ilmu terus. Semakin tinggi ilmu, semakin tinggi fungsi dan manfaat kita di tengah-tengah masa. Barangkali itu sumbangan saya, mudah-mudahan menjadi pesan dan menjadi kesan, sehingga itu akan menginspirasi kula panjenengan untuk berpacu sama-sama menjadi orang yang berguna di mana kita berada. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa anak-anak ya. Doa untuk diri kita, kemudian untuk guru-guru kita, dan kedua orang tua kita. Karena kedua beliau inilah yang paling berjasa untuk mengantarkan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-hadiniyah wali kulli niyatin sholihah wali qabuli Allah bibarakati halaqatil mukarramah bisiri suratil Fatihah. Allahumma ya da'imal fadli alal bariyah, ya basitul yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajid, waghfir lana ya Allah ya dal ula fi hadhil asiyah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa khadim lana minal jinni wasyayatin ma'al iman wa akhrijna minal iman
wa akhrijna minad dunya ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa rasulika al-mujtaba wa aminika ala wahyis sama as-sayyidil jalil wal habibin nabi khalilillahil a'zam wa safilahil akram wa ala alihi wa sahbihi tabi'ina fil aqwa salatan wa salaman analu bihima salahal hal fi jami'il aqwali minal aqwal wa fil khali wal ma'al. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.